Sehat. Apa kabar para pemicing? Nih Benny loh, baru promosi. Gimana kabar kalian dari lapangan? Saya tunggu nih. Ngomong-ngomong, nih Benny ada mau nanya sama saya. Mau diskusi. Diskusi dulu ya. B, sehat B. Oh, sehat. Ini B, mau sharing B, ya. Dengar kan di sini Babe di perusahaan pernah tempo 3,5 tahun sampai puncak karir. Nah, ini banyak kru juga sharing sama saya. Gimana sih B, cara prosesnya sehingga dapat segitu cepat 3,5 tahun? Oh, iya. Kalau dibanding dengan teman-teman yang lain sih, ya cepet ya. Dalam tempo 3,5 tahun saya bisa naik ya. Tapi saya nggak cerita sampai ke naik ke puncak ya, tapi bagaimana kita bisa naik ke level yang step awal aja dulu ya, bagaimana bisa sukses dalam membangun network dalam upline downline hubungan yang baik. Yang pertama-tama tuh yang saya lakukan adalah niat saya bekerja itu, motivasi bekerja itu harus baik dulu dari dalam diri kita, bukan dari orang luar. Kalau misalnya kita lihat orang luar, wah dia sudah naik mobil mewah, ya, dia sudah punya rumah, sudah punya istri cantik begini, ya, itu salah. Kenapa? Karena kita motivasinya motivasi luar, tetapi tidak mempengaruhi diri kita, ya kan? Tapi kalau dari dalam diri kita, oh saya ingin hidup saya berubah, niatnya, motivasinya ingin hidup berubah. Nah itu dulu pertama. Yang kedua, kita harus ketika membawa prospek itu, ya kalau di direct selling dibilang OBS, itu kita harus tulus membawanya, ya kan? Karena karir sana itu harus dibangun dulu, karena sistem di perusahaan kan ada semi multi level. Ya, pertama ya kita bawanya harus tulus. Karena apa? Kita anggap dia itu adalah saudara kita. Ya, kita anggap dia itu adalah orang yang akan membantu kita menjadi orang sukses dan kaya, ya. Kalau kita sukses tapi nggak ada niat kaya, bisa juga sukses tapi nggak kaya. Ya, jadi kenapa kita termotivasi kaya? Karena apa? Karena sesusah-susahnya orang kaya masih lebih enak susahnya orang kaya daripada susahnya orang miskin. Ya kan? Iya. Kalau susahnya orang miskin, ya mau makan aja susah, ya. Tapi kalau orang kaya, susahnya orang kaya, makan nggak ada masalah, ya kan? Tidur juga masih bisa di tempat yang empuk, ya kan? Jadi harus ada motivasi ke sana juga, ya niat ke sana juga. Karena apa? Tentu kalau kita kaya bisa banyak bantu keluarga, ya, orang lain, ya, bahkan juga ada yang termotivasi untuk menjadi orang tua asuh bagi orang yang miskin papa. Itu motivasi yang baik, niat yang baik. Kenapa? Motivasi yang baik, niat yang baik akan melahirkan tindakan yang baik. Jadi ketika kita diperkenalkan dengan prospek, kita sudah langsung termotivasi sendiri karena niatnya udah baik-baik di awal. Nah setelah mereka kita bawa di lapangan, kita harus servis, ya, harus diservis. Artinya apa? Mereka kan dari tidak pernah bekerja, jadi kita coba perkenalkan bisnis kita. Mereka sudah pernah bekerja, tapi bidangnya lain, mereka budaya kerjanya beda. Maka kita di lapangan harus bisa memahami orang tersebut, orang baru tadi, prospek tadi. Kalau kita haus, berarti dia sudah sangat haus. Artinya sebelum dia haus, kita sudah harus nawarin minum. Kalau kita lapar, artinya dia sudah sangat lapar. Maka sebelum kita lapar, kita sudah harus nawarin makan. Apalagi jam makan siang sudah kelihatan jam 12, jam 1. Kenapa? Biasanya orang yang nganggur itu makan siangnya teratur, tidurnya teratur, ya. Terus pokoknya teratur lah kalau orang yang nganggur itu atau sudah nggak kerja gitu ya. Jadi saya perlakukan dia seperti
saat dia masih nganggur tadi. Tetapi di balik itu ya pelan-pelan saya memotivasi dia supaya dia tertarik dengan bisnis kita. Ya, jadi sebelum dia tertarik dengan bisnis kita, dia tertarik dulu sama kita. Bagaimana membuat orang tertarik sama kita? Alias kalau resep orang Swiss bilang, kita itu harus bisa menjadi magnet bagi orang lain. Pertama, penampilan kita harus bagus, bicara kita enak, kita suka bercanda, humor, ya, jangan seriusan terus, ya kan? Kalau orang kerja juga seriusan terus, orang gimana? Merasa nggak asik, ya. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang menyenangkan. Yang kedua, di lapangan sesegera mungkin, ya, bisa menunjukkan hasil, ya, bisa berupa selling, bisa berupa servis, sehingga apa? Orang itu lihat, wah di sini ternyata gampang cari uang, dan memang gampang kalau kita tahu ilmunya, dan memang gampang kalau kita praktekkan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Ya selama saya di lapangan, sebelum jam 12 saya sudah bisa hasil, ya, dan dari hasil itu saya bisa langsung mengajak dia makan siang, ya. Yang mungkin kalau dia dari keluarga susah, jadi sebelum dia pada saat makan siang saya sudah dalamin dia, ya, kira-kira dia dari keluarga gimana, latar belakangnya, pendidikannya bagaimana, pergaulannya bagaimana. Nah, di situ saya masuk untuk influence, mempengaruhi dia agar join sama saya, kerjasama dengan saya, gitu, ya. Terus servis tadi yang berikutnya, di dalam pengenalan dirinya itu kita mengenal dia, kita juga memperkenalkan figur kita, citra diri kita yang harus positif dong, ya kan? Apa yang saya perkenalkan? Wah, di sini, di bisnis ini saya moving forward, ya, bergerak terus, nggak diam di tempat, asik, ya. Di bisnis ini kita bisa ketemu setiap hari orang baru, ya, asik, berupa customer, berupa teman-teman kita di kantor yang baru, ya. Saya pengaruhi seperti itu, sehingga apa? Hidup saya nggak monoton, saya happy terus, ya kan? Bahkan ada teman-teman bilang, wah kamu seangkatan sama saya, wajah kamu masih lebih muda. Ya kenapa? Orang kita happy terus setiap hari, ya kan? Ketemu orang baru terus. Itu yang saya lakukan. Berikutnya adalah ketika istirahat tadi, jangan lupa istirahat, kita servis, ya. Jam 3 sore juga sudah door to door, ya, saya ajak istirahat juga. Pada masa saya itu lagi populernya Coca-Cola, Fanta, itu kita minum gitu, biar menarik minuman berkarbonasi, ya, sehingga segar lagi kembali kita, ya kan? Kalau sekarang macam-macam minuman, ya, lagi ngetren kopi sama ngeteh. Nah, itu kita tawarin, sehingga apa? Dia lihat kerja kita memang kerja keras, tapi ada jeda-jeda yang bisa kita atur, ya, yang tergantung kita. Nah, setelah itu setelah tadi dia niat yang baik, motivasi yang baik, terus di servis, ya, terus kita mengenal dia pada saat makan siang, kita motivasi dia, akhirnya dia besok harinya datang. Nah, ketika dia datang, apa yang saya lakukan? Ya, kita kumpulin 1000 orang, tapi nggak kita ajari. Ya, itu menjadi beban, ya kan? Ya, lebih bagus kita 1-2 orang setiap pagi. Saya datang pagi jam 7, jam setengah 7 saya sudah di kantor. Orang lain belum datang, saya sudah datang. Dan prospek yang kemarin yang menjadi tim saya yang training hari ini, ya, saya rangkul, ayo latihan, datang lebih pagi, ya, saya ajarin, ya, sampai dia benar-benar seperti saya, ya, secara teori, ya, yang di kepala saya keluarin, ya. Terus siang hari di lapangan, ya, setelah dikoplingkan oleh pimpinan kita atau upline kita ke lapangan, kerja sungguh-sungguh, gak ada main-main, manfaatkan waktu. Kenapa? Bermain-main itu menyenangkan, ya, tetapi pertaruhannya masa depan kita, ya.
pertaruhannya eh, waktu. Kenapa? Sudah lama keluarga kita menunggu kita untuk berhasil. Kenapa? Orang tua kita, adik-adik kita mungkin, keluarga kita mungkin banyak yang butuh uluran tangan. Jadi saya nggak ada main-main. Begitu mereka datang, saya ajari ke lapangan, saya sungguh-sungguh, saya tunjukin cara kerja yang benar. Supaya apa? Itu meletakkan fondasi. Ketika dia nanti bekerja, dia bisa melakukan apa yang saya lakukan. Itu namanya duplikasi, ya. Jadi fotokopi kemampuan saya pindahkan ke dia, ya. Yang mana suatu waktu nanti saya nggak ke lapangan lagi. Itu pemikiran saya, ya. Jadi di lapangan saya tunjukin hasil, sekembali dari lapangan sebelum sampai kantor saya sudah bagi hasil dengan dia. Kenapa? Prinsipnya ada gula ada semut, ya. Kadang-kadang teman-teman pemicing nih, ya, bagi profitnya nggak benar, ya, dikasihnya di kantor, dilama-lamain, disengajain, ya, sehingga trainingan lupa, dia pulang, begitu dia ke rumah ingat sadar dia nggak dapat apa-apa, dia merasa dikecewakan, ya, merasa bisnis ini nggak enak. Kenapa? Hasilnya nggak dia rasa, ya. Jadi prinsip ada gula ada semut itu dipraktekin, Pak, ya. Tolong bilangin sama tim Beni, ya kan, supaya apa? Terjadi kedewasaan dalam hal berbagi, ya kan, ya. Kalau orang senang, kita senang, kerjanya senang, dia akan betah. Akhirnya apa? Prinsip Wilcro tadi akan terjadi. Apa tuh? Prinsip Wilcro kan gampang, merekrut orang baru, mempertahankan orang lama. Bagaimana dia bertahan kalau dia merasa tersiksa dengan bisnis kita, merasa capek dengan bisnis kita, merasa nggak dihargai dengan bisnis kita? Ya, itu harus kamu sampaikan kepada teman-teman itu, ya. Terus setelah mereka 1, 2 saya kumpulin, ya, sudah 5 anggota saya sudah mulai melakukan impact, ya, semacam meeting kecil, ya, brainstorming, ya, berbagi wawasan, cuci pemikiran-pemikiran yang bersih kita tularkan, pikiran kotor disingkirin, fokus kepada goal, ya, kita bicarain motivasi kita masing-masing karena kita berbeda-beda, ya. Perlahan-lahan, ya, saya bikin waktunya, ya, 2 kali seminggu saya ngobrol di luar jadwal kegiatan kantor, sehingga apa? Terjadi peletakan fondasi, ya. Dari posisi itu mereka sadar, secara struktur saya adalah leader mereka, pimpinan upline mereka, gitu loh. Jadi saya hadir di hadapan mereka karena prinsip kepemimpinan, pemimpin itu harus hadir di tengah-tengah orang yang dipimpin. Kalau tidak hadir, ya dia akan merasa kehilangan, seperti ayam kehilangan induk, kocar-kacir nanti tim yang kita bentuk tadi. Padahal kita membangun tim itu kan investasi, biaya. Jadi jangan sampai sia-sia investasi kita. Terus yang berikutnya adalah setelah terkumpul itu, saya brainstorming tadi, impact tadi, meeting kecil tadi 2 kali seminggu, ya. Ketika saya dari lapangan ada hasil, sekembali dari lapangan tim saya sudah pulang semua, saya ada entertain kecil-kecil. Apa tuh? Ya, apa yang mampu saya beli, ya, ayo makan sama-sama, ya. Saya bentuk kebersamaan dengan modal yang kecil tadi. Terus bertambah lagi, ya. Akhirnya tim yang 5-6 orang tadi juga berpikiran sama dengan saya. Akhirnya mereka juga membangun tim. Tanpa terasa dalam tempo 4 bulan tim saya dari saya sendiri tadinya menjadi 16 orang, ya. Nah, ketika tim besar maka butuh biaya yang besar lagi. Apa yang saya lakukan, ya kan? Saya mencoba lagi, bangkit lagi, ya, lebih semangat lagi, ya. Sekali seminggu atau sekali 2 minggu saya adakan akhir pekan bersama-sama, ya. Biasanya saya pilih itu yang ringan-ringan saja, ya kan, membutuhkan kerjasama. Ya, saya beli ayam 3 ekor, ya kan, bumbu dibeli,
ya acara bakar-bakaran sama-sama, ya. Tapi ketika itu kumpul semua sama-sama kerja, makan sama-sama enak, ya, dengan acara yang sederhana ini, kekeluargaan di tim terjadi, kekompakan dalam tim, solid tim terjadi, semua anggota tim saling mengenal, TST, sehingga apa? Ketika seperti ini, dalam hal kecil ini, TST tahu sama tahu, akhirnya nanti di dalam saat bekerja dari Senin sampai hari Sabtu, mereka juga akan terbentuk seperti itu, sehingga apa? Targetnya dicanangkan bisa tercapai. Nah, dalam tempo 4 bulan tadi, ya saya sudah bisa untuk promosi. Ya, seperti apa? Di situ saya ada investasi. Investasinya apa? Uang, waktu, pemikiran, ya. Uang udah pasti ya. Pemikiran apa? Ketika tim saya mengalami sebuah hambatan, saya hadir bisa. Saya omongkan, oh solusinya seperti ini, ya kamu harus seperti ini, ya berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya ketahui dari apa yang saya baca, ya saya share, ya. Jadi seorang pemimpin itu apalagi di bisnis kita ini harus bisa menjadi problem solver, ya pemecah masalah. Terus yang berikutnya, ya ketika mereka mengalami hambatan lain, misalnya tidak bisa mereka selesaikan, saya yang turun tangan menyelesaikannya. Misalnya ada komplain dari customer, mereka objection dari customer, mereka nggak bisa menyelesaikannya atau ragu, saya ambil tanggung jawab. Udah, saya kerjakan itu, ya kan? Kenapa? Disitulah kita menunjukkan seorang pemimpin hadir dengan tanggung jawabnya, ya, sehingga mereka merasa terayomi dan nyaman dengan bekerja sama dengan kita, ya, sehingga tim tetap terjaga kekompakannya, tidak ada egoisme lagi nanti. Nah, hal itu akan dilihat oleh bakal-bakal leader berikutnya di bawah kita, sehingga Pak bangun timnya enak, sama-sama nyaman, sama-sama targetnya masing-masing tercapai. Setiap hari mereka menghasilkan uang, make much money setiap hari, juga happy. Akhirnya Pak, ketika kita ada promosi ke jenjang berikutnya, dikasih target, kita dengan mudah, ya. Jadi itu dulu yang pertama. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan tadi, bertanggung jawab, ya, membantu mereka persoalan-persoalannya, sehingga mereka juga terjadi duplikasi, kemampuan kita nular kepada mereka. Kenapa? Pemimpin yang baik itu bisa diterima semua, ya. Tetapi pemimpin yang sejati adalah bisa melahirkan bakal pemimpin di dalam tim yang masih dipimpin. Itu true leader. Jadi seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang teman-teman, ya, pada saat itu saya berkorban perasaan, hasilnya minim, tapi saya harus berbagi. Ya saya berbagi saja. Kenapa? Percuma juga saya ada hasil, ya. Kenapa? Tadi saya bilang sudah kita di sini semi multi level marketing, ya. Kenapa? Kalau downline berhasil, maka upline lebih berhasil. Jadi prinsipnya apa? Bagaimana downline saya berhasil semua? Setiap hari hasil uang, setiap hari mereka target-targetnya tercapai, maka target kita juga tercapai. Ya, dan dari itu nanti keberhasilan mereka akan mendorong keberhasilan kita. Ya, dan itu dilakukan secara konsisten, bukan karena butuh saat ini harus begini, bukan, tapi menjadi keseharian kita. Ya, di balik itu semua kita juga harus humble, ya, rendah hati sama kita, sombong lah, apa yang mau sombongkan, sama-sama orang kiri begini, ya kan? Ya, ya itulah pentingnya bagaimana saya dalam tempo 4 bulan saya bisa naik ke level yang lebih tinggi dari saat saya di lapangan, sehingga di balik itu saya juga sekarang bermain secara sistematis, ya, strategi untuk naik lebih tinggi lagi. Kenapa? Ya kita nggak boleh cepat puas dengan pencapaian kita, walaupun kita sekarang ini merasa sudah lebih baik, tapi di atas langit masih ada langit, ya. Jadi itu poin pertama untuk naik ke level yang pertama dulu, sehingga
penghasilan kita otomatis meningkat. Nah, ketika penghasilan meningkat, ya bukan otomatis itu dibelanjakan semua, tidak. Ada tabungan, ada investasi lagi ke dalam tim sehingga Pak tim berkembang. Ya itulah yang dilakukan, ya terus menerus tanpa merasa capek. Wah, saya segini. Kalau kita nggak bisa bersifat melayani, sangat jauh dari kata-kata sukses dan kaya itu. Ya. Oke, itu semua ya. Ya, harus seperti itu. Kalau enggak ya nggak bisa. Ya. Nanti saya sampai ini gimana besok ada yang mau tanya lagi tentang kalau pintar takut grup jadi kompetitor. Karena ada juga profesor yang Oh. itu. Jadi, Bukan, itu masalah kenyamanan. Oke, kita bahas besok ya.